Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Haji Saleh Septiani. Saya sebagai kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perorganisasian atau organizing. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah meningkatkan koordinasi, mempermudah pencapaian tujuan, membagi tugas, dan bertanggung jawab secara jelas. Dalam fungsi pengorganisasian dalam manajemen, 1. Membantu koordinasi antara individu dan tim. 2. Membagi tugas dan bertanggung jawab secara kelas. 3. Meningkatkan efisien dan aktivitas kerja. 4. Menjamin sumber daya yang optimal. Prinsip-prinsip pengorganisasian. 1. Spesialis kerja atau job slotting, artinya pembagian tugas dalam organisasi sehingga tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. 2. Hierarki dan rantai komando, artinya struktur dalam organisasi yang menunjukkan tingkatan wewenang dan alur pemerintah atasan ke bawahan. 3. Kesatuan pemerintah yang menyatakan bahwa setiap karyawan hanya boleh menerima institusi dan suatu atasan langsung. 4. Rentang kembali, artinya jumlah bawahan langsung yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. 5. Delegasi wewenang dan tanggung jawab, artinya proses di mana seorang atasan memberi atau mendelegasikan sebagai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kepada bawahannya agar pekerja dapat diselesaikan lebih efektif dan efisien. 6. Koordinasi antara bagian, artinya proses menyelesaikan dan menyatukan kegiatan dan berbagai bagian dalam suatu organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien. Proses pengorganisasian. 1. Identifikasi tugas yang harus dilakukan. 2. Pengelompokan tugas berdasarkan kesamaan fungsi. 3. Penetapan hubungan wewenang dan tanggung jawab. 4. Koordinasi antara unit kerja. Struktur organisasi. 1. Struktur fungsional, bentuk struktur organisasi yang mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau tugas yang serupa dalam suatu perusahaan. 2. Struktur divisional, bentuk struktur organisasi yang membagi perusahaan dalam beberapa divisi yang berprofesi secara mandiri berdasarkan produk, wilayah, atau pasar tertentu. 4. Struktur matris atau bentuk struktur organisasi yang menghubungkan dua atau lebih jelas suatu organisasi, biasanya struktur fungsional dan divisional. 4. Struktur tim, bentuk struktur organisasi yang mengelompokkan karyawan ke dalam tim kecil yang bekerja secara mandiri dan tanggung jawab tertentu. Bentuk-bentuk organisasi. Organisasi lini adalah organisasi yang memiliki jalur wewenang dan tanggung jawab yang jelas atas kebawahannya. 2. Organisasi lini dan staf. Organisasi yang menggabungkan organisasi lini yang memiliki jalur wewenang langsung dari atasan ke bawahan dengan organisasi staf. 3. Organisasi fungsional, bentuk struktur organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi dan bidang keahlian mereka. 4. Struktur matris, organisasi yang menghubungkan dua atau lebih jenis struktur organisasi, biasanya struktur fungsional dan struktur fungsional. 4. Organisasi proyek, organisasi yang bentuk untuk memahami proyek tertentu dengan tim yang fokus bekerja sampai selesai. Faktor-faktor mempengaruhi pengorganisasional itu ada 4, yaitu yang pertama, 1. Ukuran perusahaan, 2. Teknologi yang digunakan, 3. Lingkungan bisnis, dan 4. Budaya organisasi. Tantangan dalam pengorganisasian juga ada 4, antara lain yang pertama, konflik antar departemen, 2. Kurangnya komunikasi, 3. Legislasi yang tidak efektif, 4. Kurangnya fasilitas dan struktur.
Kesimpulannya adalah organisasi dalam manajemen yang suatu proses pengaturannya dan pengolahannya sumber daya struktur dan sistem dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan yang melibatkan organisasi itu ada 4. Yang pertama, membagi tugas dan bertanggung jawab kepada anggota organisasi. 2. Mengatur struktur organisasi termasuk hierarki, departemen, dan tim. 3. Pengolahan sumber daya termasuk manusia, material, dan teknologi. 4. Pengembangan sistem dan prosedur untuk mendukung kegiatan organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisien dalam penggunaan sumber daya, meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan, dan meningkatkan produktivitas dalam kegiatan organisasi. Selain itu, organisasi dalam ilmu manajemen juga meliputi perkembangan struktur organisasi, penggerakan sistem komunikasi, pengelolaan konflik, dan pengelolaan perubahan yang mungkin dapat terjadi dalam organisasi. Dalam melaksanakan fungsional organisasi, manajemen harus mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu prinsip stabilitas untuk mengatur dan tugas tanggung jawab berdasarkan stabilitas. 2. Prinsip kesatuan komando untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab berdasarkan kesatuan komando, dan prinsip skala untuk mengatur organisasi berdasarkan skalanya, dan prinsip fleksibilitas untuk mengatur struktur organisasi yang mungkin dapat beradaptasi dengan perubahan. Nah, di dalam manajemen organisasi juga memiliki beberapa pengertian lain, diantaranya proses pengolahan, pembagian sistem, pengolahan sumber daya, dan pengembangan budaya organisasi yang positif, dan juga mendukung dalam konteks lain yang lebih luas. Organisasi juga dapat diartikan sebagai kumpulan orang, sistem sosial, dan entitas hukum. Organisasi juga dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen seperti input, proses, output, dan feedback. Dalam konteks ini, manajemen organisasi sangat penting dalam manajemen karena dapat membantu mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.